Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga kawan pajak selalu sehat ya, dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Dan bagi yang masih urusannya masih belum dimudahkan, jangan patah semangat, terus semangat. Oke. Selamat datang dalam NSSP, atau pajangannya adalah Ngobrol Santai Soal Pajak, yang pada episode kali ini sudah memasuki episode ke-10. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, karena saya merupakan anggota baru di Sabuga Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Rahman. Saya merupakan fungsional asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Setia Budi 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas yang free-free aja, yang bebas-bebas aja. Asik. Nah, semoga ini menarik ya buat kawan pajak, dan semoga kawan pajak yang mempunyai transaksi terkait dengan fasilitas ini bisa mengajukan permohonannya. Dan untuk lebih lengkap dan lebih luasnya gimana nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita pada episode kali ini, yaitu kasih saya, narasumber yang luar biasa yang setiap pagi selalu mengingatkan anak buahnya untuk 5S ya Pak. Untuk 5S dan 3R, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan rapi, ringkas, bersih. Ya, perkenalkan narasumber kita yaitu Pak Heri Triputranto. Selamat pagi menjelang siang kalau di sini. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Heri Terima kasih, gimana? Mas Fadil. Oh iya, sama-sama Pak. Perdana ya Pak ya? Iya, perdana ini. Sama, saya juga perdana Pak di episode kali ini di Sabuga Podcast. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman tentunya juga tetap semangat. Kita kali ini mengikuti acara podcast kali ini. Iya, karena ini insya Allah menarik ya Pak ya? Iya. Karena Terkait kita fasilitas ya Pak? fasilitas ya yang teman-teman wajib pajak, teman-teman pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Ya, gitu. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Nah, terkait fasilitas ini, fasilitas apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya ini fasilitas yang sudah ada sejak lama, cuma Hmm. banyak yang belum tahu mengenai pengalian hak atas tanah dan bangunan Oh, yang merupakan ini bisa mendapatkan SKB atau surat keterangan bebas. surat keterangan bebas gitu Artinya ya. tidak perlu Membayar. Oke. Sebelumnya nih aturannya, sekarang kita ngatur pakai aturan yang mana nih Pak? Yang sebenarnya terbaru? ada beberapa aturan nih Mas Fadil. Waduh. Karena yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016. Oh, 2016 ya, udah Ya. hampir 10 tahun. Ya 10 tahun lebih. Masih berlaku itu Masih ya, berlaku. ya. Tentang PPh atas pengalian dan pengalian hak atas tanah bangunan. Oke. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Keuangan. Ini peraturan Menteri Keuangan nomor 261 Oke, 261 tahun 2016. Jadi peraturan pemerintah Oh, peraturan turunannya Menteri berarti ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 261 garis miring PMK 03 garis miring 2016 tentang tata cara penyebaran pelaporan dan pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dan pengalian hak atas tanah. Oke, gue sudah berubah. Berubah. Oke. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga ada lagi ini PMK 90 Ya. tentang bantuan atau sumbangan serta hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Tadi kan disinggung Oh iya, Ada fasilitas dia. fasilitas. Nah ini apa sih yang dikecualikan sebagai objek PPh? Diatur di PMK 90. PMK Kemudian 90. Ada lagi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 8 Tahun 2025. Oh, berarti masih fresh yang Masih ini ya, fresh Pak? ini. Ini ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Oh, yang biasa disebut sapu jagat itu ya Pak ya? Iya. Banyak pasal-pasalnya kalau nggak Ya. salah. Nah, oke gitu, kalau pajaknya untuk aturannya nanti kalau pajak bisa catat dan bisa baca sendiri. Untuk downloadnya nanti bisa di pajak.go.id. Oke, selanjutnya nih kita kenalan nih Pak dengan jenis pajaknya. Seperti yang kita ketahui Pak ya, untuk pajak kan banyak jenis-jenisnya nih Pak. Iya. Nah, untuk fasilitas ini tadi kan sempat disinggung fasilitas atas pengalihan tanah. Betul. Nah, untuk fasilitas atas pengalihan tanah ini transaksinya seperti apa sih Pak? Dikenakan saat apa? Jadi untuk saya
sebut aja PHTB ya, pengalihan hak atas tanah bangunan. Oh, Ya. singkatannya. Jadi ada Ya. pajak penghasilan PHTB ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari mana? Nah, sudah lihat dulu sumbernya. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan serta perubahannya terutama pajak penghasilan yang bersifat final. Oh, berarti ini terutama pajak penghasilan, tapi sifatnya final. Betul. Kalau semifinal ada nggak, Pak? Semifinal kalau badminton. Nanti kalau sore kita ambil Oh, badminton. siap. Jadi adanya final dan non final ya. Iya. Kalau final berarti pada saat itu juga, Iya. tapi tetap dilaporkan di SPT, tapi tidak menambah kredit ya kalau final itu. Oke. Jadi prinsipnya atas penghasilan yang diterima tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri itu bersifat final ya kawan pajak. Nah, tapi tadi disebutkan ada beberapa kondisi yang dikecualikan dari pembayaran PPh ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kondisi apa aja itu Pak? Jadi kita fokus pada kali ini memang ada beberapa kondisi transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Mas. PPh final ya atas pengalihan hak tanah bangunan. Namun kali ini kita fokus pada dua pengecualian, yaitu pertama itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PPKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan sebuah bentuk pengalihannya kurang dari 60 juta. Di Jakarta kira-kira bisa itu nggak itu? Mungkin masih ada ya. Oh masih ada ya? Ya, saya juga belum ini ya. Belum terima ya permohonan ini ya Pak ya? Nah, Kata ya. Oke, ya. Dan bukan ini 60 juta ini bukan dipecah-pecah, artinya satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita punya objek 100 meter, harganya katakanlah di atas 2M lah, 2M. 2M, terus kita pecah 60 supaya bebas, nggak bisa ini. Itu nggak bisa ya Pak ya? Jadi satu kesatuan Oke, betul. siap, siap, siap. Terus yang kedua, orang pribadi yang pengalihan harta tersebut dengan cara hibah kepada keluarga saudara. Harga sebulan lurus ya, Iya, iya. lurus 1 derajat. Artinya dari bapak ke anak, dari orang tua Dari ke orang anak. tua ke anak atau sebaliknya Pak ya? Iya, Dari betul. anak ke orang tua. Satu derajat ya Mas, Oke, siap. satu lurus. Artinya kalau kita menyamping kandung, saudara kandung, Nggak bisa. nggak bisa. Atau misalnya dari kakek ke cucu, nggak bisa. Harus ke 1 derajat. Kalau misalkan tanah abang boleh nggak Pak? Tanah abang itu Tanahnya si abang. Tanahnya si abang. Tanahnya di tanah abang itu bisa ya Pak kalau tanah abang itu. Jadi kalau tanah punya si abang itu nggak bisa diajukan. nggak bisa, Ya. nggak bisa. Tapi kalau tanahnya ada di tanah abang, Bisa. selama 1 Tanah derajat, derajat bisa. bisa. Oke. Begitu yang kami kawan pajaknya. Kemudian yang ketiga apa nih Yang Pak? ketiga ada lagi pengalihan harta tanah bangunan tersebut karena waris. Jadi yang kedua kan karena hibah ya. Berarti masih hidup ya Pak, masukkan dari orang tua ke anak, berarti orang tuanya contohnya masih hidup, berarti Ya. namanya hibah ya Pak. Iya hibah. Kalau yang waris kan karena Oke. sudah Ya, sesuai dengan hukum agama masing-masing, kan sudah meninggal kemudian mewariskan ke anaknya, itu juga termasuk yang dikecualikan dari Iya, pembayaran. Mas Kadir. Jadi kawan pajak mungkin bisa nanti baca di PER 08 tahun 2025 ya untuk Jadi jelasnya Iya, ya, karena terkait. kalau saya sempat baca itu ada 8 kondisi. Betul. Ada Coba jadi ya. kita hibah dalam satu sejarah dan beberapa 1 derajat dan waris. Jadi Seperti kita bertuliskan di episode kali ini hanya 2 ya Pak ya tadi ya. Gampangnya adalah tentang hibah kepada saudara, bukan saudara, garis keturunan Lurus 1 derajat. Oke, kemudian dan waris ya Pak ya. waris ya. Karena kalau kita bahas semua kemungkinan nggak bakal cukup ya Pak ya. Artinya akan panjang. Kita fokus dua ini ya karena ini banyak ditanyakan oleh Iya. Kalau saya lagi jaga harta tuh ada beberapa Pak, sering kalau misalkan itu ditanyakan terkait fasilitas ini. Tadi sudah disebutkan beberapa kondisi. Nah, sekarang mekanismenya nih Pak. Apakah karena misalkan transaksi tersebut sudah masuk karena hibah atau karena waris itu otomatis langsung diberikan langsung bebas penyetoran PPh-nya atau ada mekanismenya? Jadi untuk kawan pajak ketahui ya, untuk SKB ini harus diajukan sendiri oleh
oleh pemberi hibah dalam hal ini. Oke, jadi kata kuncinya harus punya SKB dulu ya Pak ya? Iya betul. Tidak otomatis Tidak ya Pak ya? otomatis. Oh. Artinya kalau dia ingin bebas, tidak terundang atas pajak pengalihan hak tanah bangunan tersebut, harus mengajukan SKB terlebih dahulu. Oh gitu, jadi begitu kawan pajaknya tidak otomatis, jadi langsung kawan pajak datang ke BPN terus bilang ini karena waris nggak ada pajaknya gitu, tidak begitu ya Pak? Tidak begitu. Harus mengajukan permohonan terlebih dahulu hingga mendapatkan SKB ya Pak ya? SKB tadi apa Pak? Surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas PHTB ya Pak Iya, ya? Pak. Tanah bangunan. Oke. Nah, untuk caranya sendiri nih Pak, mekanisme pengajuan permohonan itu bagaimana Pak? Untuk teman-teman pajak yang ingin mengajukan SKB PPHTB ini, kawan pajak ini bisa mengajukan permohonan secara ada beragam multi channel sebenarnya di kantor pajak ini. Omni channel. Iya. Omni channel. Bisa melalui portal wajib pajak bisa juga, ataupun datang ke kantor pajak, ataupun misalnya melalui pos atau jasa ekspedisi ya Pak Iya. ya, yang sudah ditetapkan atau yang punya resi ya Pak ya. betul. Oke. Nah, tapi perlu diingat kawan pajak untuk saluran utamanya adalah secara elektronik ya Pak ya. Betul, secara elektronik. Dan ini juga memudahkan kawan pajak dalam mengajukan permohonannya, tidak perlu kawan pajak mengantri lagi Betul. di kantor pajak, cukup dari rumah, dari kantor. Yang penting kawan pajak punya internet, punya gadgetnya, dan sudah aktivasi akun ya Pak ya. Betul Mas. Jadi teman-teman bisa di mana saja, tidak terikat jarak dan waktu. Artinya dari mana saja, asal punya akun pajak, Ya, konteks, ya. terus kemudian terhubungan dengan jaringan internet, di mana saja, akun pajak bisa mengajukan permohonan SKB. Berarti bagi kawan pajak nih yang belum mengaktifasi akun konteksnya atau belum melakukan pemadanan malah ya Pak ya. Iya. Ada beberapa wajib pajak yang konsultasi ternyata memang nicknya belum padan dengan NPWP. Silakan melakukan pemadanan terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi akun konteksnya. Caranya bagaimana? Nanti kawan pajak bisa cek nih di akun channel YouTube kami di episode sebelumnya, di episode 9, yaitu membahas mengenai cara aktivasi akun Cortex. Namun apabila kawan pajak memiliki kendala, sama bisa datang aja ke sini, ke KPP atau KPP terdaftar ya Pak Iya, ya. KPP terdaftar. Jangan sungkan-sungkan gitu kan, untuk dibantu oleh kami untuk aktivasinya. Oke Mas Fadil, saya ini dalam hal SKB PPHTB ini kan dalam rangka waris, maka yang ngajukan tadi kan saya belum surat iya. Ini yang mengajukan adalah ahli waris ke KPP ahli waris terdaftar. Iya. Mungkin pewarisnya. Iya. Jadi Harusnya dia sudah tenang di alam sana ya Iya. Pak ya. Kita juga ngeri kalau yang datang pewarisnya Pak. Jadi ahli warisnya yang datang pajak nggak apa-apa. Salah satu ahli waris saja ya Pak ya. iya satu. Salah satunya saja bisa datang atau melalui akun kontaknya ya Pak ya. Ya, akun kontak juga bisa. Hmm. Artinya kalau misalnya akun kontak kan bisa tadi saya sebutkan 24 jam Oh, di mana iya. aja. Jadi tadi ya, yang mengajukan adalah ahli waris, nanti yang memproses itu KPP tempat ahli waris terdaftar ya Pak ya? Iya, Bapak ahli warisnya. Jadi misalkan pewaris nih terdaftarnya misalkan di Cirebon yang almarhum atau almarhumah, cuman ahli warisnya sudah memiliki KTP dan tinggal di Jakarta Setiabudi misalkan. Jadi yang memproses adalah KTP pertama Jakarta Setiabudinya ya Pak ya? Untuk permohonan kan tadi disampaikan ada dua ya. Yang pertama hibah, kalau hibah di tempat yang mengajukan adalah Oh iya, kalau hibah kan masih hidup ya. Ya. Sedangkan kalau yang kedua adalah untuk waris, ini di tempat ahli waris ya. Oh, begitu. Jadi perbedaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan transaksinya adalah berupa hibah, itu diajukan oleh si pemberi hibah. Betul. Pemberi hibah dan diproses nanti oleh KPP tempat pemberi hibah tersebut terdaftar Iya. atau KTP-nya di mana Iya. gitu ya kayak. Sedangkan untuk waris itu diajukan oleh ahli waris ke KPP tempat ahli waris tersebut terdaftar. Oke. Jadi itu ya kawan pajak, pentingnya juga kawan pajak untuk melakukan aktivasi akun Cortex, karena selain mengajukan fasilitas ini,
tahun depan ya Pak, Iya, tahun 2026 ya Pak, untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2025 itu sudah harus menggunakan akun Cortex ya Pak. Ya. Karena kita 2026 nanti, saya titip juga ini Mas Pade. Oh ya boleh Pak, Karena silakan. nanti teman-teman pajak mohon untuk aktivasi NIK dan NPWP-nya, karena nanti semuanya di akun Cortex. Akun Cortex pada saat pelaporan SPT tahunan, baik itu orang pribadi atau akun pajak, harus melalui Cortex. Jadi kalau misalnya kita istilahnya nyicil lah, Oh iya benar. jangan sampai nanti pada saat sudah waktunya lapor kita aktivasi NIK NPWP-nya kita belum kita lakukan, sehingga kita bingung sendiri. Tapi kalau sekarang sudah mulai kan, paling enggak kita sudah tahu pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan sudah kita Mengurangi antrian juga ya Pak. mengurangi antrian juga. Kalau misalkan dari awal itu kan kita panjang prosesnya ya Pak ya. Betul. Kalau sudah digital dari sekarang itu nanti kawan pajak tinggal dari sendiri pun bisa ya Pak ya. Bisa. Dari rumah juga bisa ya pelaporan sebagainya. Tapi ya dicicil. Jadi sekarang aktivasi dulu, monggo silakan sebelum nanti di tahun 2026 akan digunakan akun proteksinya Pak ya. Oke. Nah, untuk tadi balik lagi ke fasilitas SKB ini Pak, dalam pengajuannya itu wajib pajak memerlukan apa Pak? Harus mengupload apa atau harus melampirkan apa Pak? Jadi teman-teman tentunya pada saat mengajukan ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Oh ya, Yang mau dilampirkan, kalau nggak ada kan kita juga nggak tahu ini transaksi apa, dananya apa. kita bukan cenayang ya Pak? Iya, kita nggak bisa melihat secara apa batin itu nggak bisa. Kita lihat ada dokumennya. Siap. Jadi harus dokumen, misalnya kalau misalnya untuk IBA, tentunya fotokopi sertifikat, misalnya untuk PDF ya. Terus juga surat keterangan IBA, Surat pernyataan surat hibahnya. pernyataan IBA, dan juga tentunya akte ataupun kartu keluarga yang menjelaskan bahwa dia memang ahli waris, ada hubungan darah. Oh iya. Kalau misalnya hanya akte dan surat keterangan IBA tapi tidak ada dokumen yang lain, ini hubungannya apa kan? Ya kan? Kita kesulitan untuk melakukan verifikasi. Supaya wajib pajak juga teman pajak semua, kalau datanya lengkap kita lebih mudah untuk melakukan pekerjaan untuk segera menyelesaikan SKP-nya ini. Kalau hibah, kalau waris Pak? Kalau waris kan tadi kan kalau hibah kan surat pernyataan hibah ya. Kalau waris ini ada lagi Mas, surat pembagian waris. Oh, surat pernyataan pembagian waris. Iya, surat pernyataan pembagian waris. Jadi supaya tidak apa ya, teman-teman yang ahli waris ini semuanya mempunyai hak yang sama, jadi semuanya memperoleh. Jangan sampai kalau misalnya ada pembagian warisnya ini tidak fair atau tidak adil kan ada permasalahan di kemudian hari. Jadi ada surat pernyataan di bagian waris ini harus dilampirkan juga Mas Padi. Harus rukun-rukun dulu ya. Betul. Di antara ahli waris nanti ajukan ke kami biar kami juga nggak ikut kena sengketa ya Pak. Seperti itu mungkin kami tambahkan juga ya. Oh, iya, Formatnya sebenarnya untuk format surat pernyataan hibah maupun surat pernyataan waris, teman pajak semuanya bisa lihat di lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2025 yang tadi seperti yang diatur di depan tadi. Jadi nggak buat sendiri ya Pak ya, sudah ada Ya. template-nya dan Ada template-nya. tinggal kawan pajak Ya. ikuti atau langsung isi juga bisa ya. Jadi kan dokumennya kan fotokopi sertifikat, fotokopi SPT, PPDB, KTP, itu kan juga harus juga dilampirkan supaya memudahkan. Iya, memudahkan saya atau teman-teman di penyuluh, karena kita sebagai peneliti kita membutuhkan dokumen yang lengkap lah. Biar tidak ada dispute di antara peneliti dengan pemohon, silakan dilampirkan selengkap-lengkapnya ya. Ya. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa juga WA atau Oh iya, nanti bisa tuh teman-teman chat aja ke layanan WA kami atau datang langsung juga nggak apa-apa. Kemudian tadi jadi formatnya sudah ada untuk format lampirannya ya Pak ya. di 8 tadi. Tadi surat pernyataan itu ya Pak ya. Kemudian kalau yang mengajukan secara
manual nih Pak, surat permohonannya pun ada Pak di PR itu. Ada. Oh, ada ya, ada contohnya ya. Jadi itu kawan pajak, untuk surat permohonan dan surat pernyataan sudah ada template-nya di PR 98 tahun 2025. Nanti kawan pajak silakan cari dulu, kemudian dicek. Kemudian kalau misalkan ada yang kurang formatnya tidak set gitu, diketik sendiri nggak apa-apa ya Pak ya, asalkan masih sama ya Pak ya dengan template yang kita berikan di PR tersebut. Oke, kemudian nah ini Pak, apabila nih orang tua memberi hibah nih kepada anaknya, misalkan tanah atau rumah, itu kan kemungkinan agak ini ya Pak ya, agak susah. Itu gimana Pak untuk pengajuan prosesnya sendiri? Jadi kalau misalnya orang tuanya belum punya akun kontak itu, oh iya itu gimana Pak? Jadi kalau belum punya akun kontak, ini perlu aktivasi dan mandat induk sebagai NPWP masuk. Pemadanan dulu. Namun sebenarnya kan kalau untuk kondisinya kita lihat juga, kalau misalnya kondisinya orang tua tersebut adalah sudah pensiun ataupun sudah tidak aktif bekerja dan tidak perlu menjalankan kewajiban seperti lapor SPT atau istilahnya lapor BPKB, orang tua ini bisa melakukan registrasi kontak tanpa perlu aktivasinya sebagai NPWP. Oh gitu. Tapi kalau misalkan saya baca-baca nih Pak di PR 8 itu disebutkan juga kalau misalkan pengajuan fasilitas ini akan disetujui apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan itu telah memenuhi SKF-nya ya Pak ya. Nah itu gimana tuh kalau SKF-nya? SKF ini surat keterangan fiskal ya. Jadi teman pajak semuanya tentunya teman pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya sudah melaporkan SPT-nya. SPT tahunannya berarti berapa tahun tuh Pak harus dilaporkan? Paling enggak 2 tahun terakhir ini. Paling enggak 2 tahun terakhir, dan tentunya objek pajak. Kalau kita lapor SPT kan harus lengkap, benar, jelas ya. Oh iya betul. Lengkap, benar, jelas. Ini artinya informasi objek pajak yang dialihkan ini akan mendapatkan permohonan untuk SKP ini, tentunya harus dimasukkan juga di dalam laporan SPT ini. Oh, biar jelas ya Pak ya, bahwa tanah ini memang atas nama misalkan Mr. X gitu, sudah dilaporkan di SPT-nya di bagian harta itu ya kawan pajaknya. Tadi berarti SPT tahunan, lapor 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Kemudian untuk SPT tadi kan SKF ya. Jadi kan harus SKF, terus kemudian untuk badan ya, untuk badan kan ada, kalau dia PKP dia harus SPT masa PPN. Oke, berarti kalau misalnya orang pribadi juga bisa ya, kalau dia PKP, SPT masa PPN pun harus dilaporkan. Iya, 3 masa terakhir. Oh, 3 masa terakhir. 3 masa terakhir, artinya kalau dia memang orang pribadi nggak punya, bukan PKP, yang SPT masa ini skip ya, dia hanya SPT tahunan BPH untuk 2 tahun masa terakhir dan benar lengkap jelas. Jadi tidak perlu dia harus dikumpulkan jadi PKP dulu ya Pak? Nggak perlu. Jadi kalau yang untuk tambahan SPT masa BPN ini yang untuk yang PKP, yang sudah ditentukan sebagai PKP ataupun ada, artinya dia mendapatkan fasilitas, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berapa ini SPT-nya juga dilaporkan. Kemudian ada lagi Mas Fadil, tidak punya utang pajak untuk semua jenis pajak. Jadi harus dilunasi dulu ya Pak ya. Kalau ada utang pajak, mohon bayar dulu, dilunasi dulu. Karena kalau misalnya masih ada utang pajak, nanti SPT permohonannya akan tertolak. Malah nggak bisa ngajuin ya Pak ya, kalau dari praktis itu ya Pak yang sudah dibatasi. Jadi nanti kawan pajak apabila ingin mengecek nih apakah kawan pajak sudah memenuhi kriteria SKF tadi yang disebut oleh Pak Heri, yang pertama tadi adalah SPT tahunan 2 tahun terakhir ya Pak ya. Kemudian apabila wajib pajak merupakan PKP harus sudah melaporkan SPT masa PPN 3 masa terakhir. Berarti kalau misalkan sekarang bulan September ya Pak ya. Terakhir itu berarti Agustus belum dihitung ya Pak ya. Kan belum berakhir sama Septembernya ya. Tapi Juli sama Mei.
Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki hutang pajak. Gitu. Jadi, pengecekan SKF juga bisa dilakukan melalui Kotex ya Pak ya? Bisa. Ya bisa melalui Kotex ya. Jadi nanti kawan pajak kalau apabila sudah memiliki akun Kotex, silakan login ke akunnya, kemudian nanti pilih menu layanan, kemudian buat permohonan, kemudian cari layanan untuk SKF atau surat keterangan fiskal. Nanti di situ secara otomatis tuh dari Kotex akan muncul pemenuhan kewajiban atas SKF tersebut. Apabila sudah centang semua, artinya kawan pajak sudah bisa nih mengajukan permohonan SKB ini karena SKP-nya sudah terpenuhi. Dan termasuk Pak, kalau untuk permohonan SKB kan tadi diajukan melalui Kotex ya Pak ya. Itu pun sama di layanan wajib pajak juga Pak. Kotex itu tinggal ikuti saja alurnya. Nanti kawan pajak secara nanti akan dikabari melalui Kotex juga kalau sudah selesai ya Pak ya. Nah untuk prosesnya sendiri nih Pak, berapa hari kerja Pak? Nah, Atau berapa hari gitu? Iya. Jadi ini teman-teman semua kawan pajak untuk memberikan kepastian pada wajib pajak atau orang untuk SKB BPNTB ini diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap ya. 3 hari 3 setelah hari kerja. Oh 3 hari kerja. Setelah Oke. tanggal permohonan SKB BPNTB diterima secara lengkap. Oh jadi kalau misalkan kawan pajak nih mengajukan melalui Kotex, kemudian sudah dapat BPE ya Pak atau nomor kasus nih ya Pak ya. Kasus ya, BPE. Nanti itu setelah berarti itu misalkan saya ngajukan di tanggal 23, berarti dihitungnya 24 ya Pak ya. 24, 25, 26. entar dulu. Oh iya, masih saya kerja semua. Saya mikir dulu, oh iya hari kerja berarti 26 itu terakhir ya Pak ya. Harus sudah ada keputusan apakah diterima permohonannya atau ditolak. Nah, kalau misalkan 3 hari ini kelewat gimana nih Pak? Misalkan lagi banyak kerjaan nih penyuluhnya. Kelewat nih 3 hari ini gimana Pak? Kalau tidak udah lewat 3 hari ini, Hmm. dianggap permohonan dikabulkan. Oh, dikabulkan berarti ya? Iya. Jadi dalam jangka waktu 2 hari itu harus sudah terbit SKB-nya. SKB-nya. Jadi ini malah enak ya Pak, maksudnya memberi kepastian hukum ya Pak ya kepada kawan pajak. Nanti misalkan saya udah ngajuin tapi kok nggak ada. Iya, nggak usah ya. Iya. Jadi kawan pajak kita aja 3 harinya harus ada keputusan nih apakah diterima atau ditolak, atau kalau misalkan tidak ada keputusan berarti dianggap dikabulkan, diterima ya Pak ya, dan 2 hari setelahnya kantor pajak harus menerbitkan SKB. Oh begitu. Jadi nanti kalau misalkan kawan pajak sudah mengajukan melalui Kotex, kalau mau konfirmasi silakan ke layanan WA kami. Tapi kalau bisa jangan buru-buru ya. Maksudnya kan ini udah ada jangka waktunya, JT-nya. Misalkan di hari ketiga, nah baru tuh tanya itu untuk proses SKB saya bagaimana gitu, silakan bisa menghubungi ke nomor WA atau telepon ke KPP Pertama Jakarta Setiabudi 3 gitu ya. Dan sudah ada kepastian hukumnya nih, 3 hari maksimal itu sudah ada keputusan. Apabila tidak ada keputusan berarti dikabulkan ya, dikabulkan dan harus diterbitkan SKB-nya dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah jangka waktu tadi habis ya Pak ya. Harus paling lama 2 hari kerja. Paling lama. Paling lama. Oke, siap. Nah, misalkan nih Pak, saya sudah mengajukan dan mendapat SKB. Misalkan saya dapat hibah dari orang tua saya gitu. Ada kewajiban nggak Pak buat saya sebagai penerima hibah? Jadi Mas Fadil kan kita singgung ya, Hmm. bahwa kita menyampaikan SPT itu harus benar lengkap jelas. Oke. Artinya Mas Fadil dapat Hibah. harusnya kan juga harus dilaporkan juga. Dilaporkan, gitu. tapi ini sebagai penghasilan bukan objek pajak. Jadi tidak menambah penghasilannya tos gitu ya. Karena Nambah pajak lagi ya Pak, maksudnya bahasanya. Cuma daftar-daftarnya ada tambahan Oh, dari oke. IPA, dan itu bukan objek pajak. Artinya teman-teman semua jangan khawatir, tidak menambah beban pajaknya, nggak nambah. Cuma kita ingin informasi tersebut benar-benar disampaikan oleh teman pajak semuanya bahwa dia dapat hibah, saya harus laporkan di SPT tahunan saya. Jadi bahasanya tinggal melaporkan Tinggal saja ya melaporkan Pak ya, saja. sudah mendapat fasilitas bebas, Bebas,
tinggal melaporkan saja di SPT tahunan biar nyambung ya Pak Nyambung, bahasanya, betul. Pak. Tanah ini pindah ke sini gitu karena dari orang tua maka digratiskan atau dibebaskan gitu. Oke, karyawan pajak, tidak terasa sudah 30 menit nih Pak. Wah. Kita ngobrol, kita memberikan edukasi pada kawan pajak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat nih untuk kawan pajak semua dan untuk kita juga Pak. Pastikan ini kan kita mengalami lah ya Pak ya di kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita kasih hibah itu. Terima kasih banyak nih Pak atas penjelasannya, cukup Terima kasih banyak jelas. juga. Dan untuk kawan pajak, jangan sungkan-sungkan kalau ingin menanyakan kembali terkait masalah perpajakan, jangan sungkan-sungkan datang ke KPP ya Pak ya. Ke loket LDS, nanti bisa bertemu saya, bisa ketemu teman-teman penyuluh yang lain. Dan satu lagi nih Pak yang perlu kami ingatkan kepada kawan pajak bahwa semua layanan di kantor pajak itu gratis ya Pak ya. Tidak ada biaya, semua gratis. Gratis tuh, fasilitas SKB gratis, pengajuan pengukuhan PKP gratis ya Pak ya. Bayar paling karena pajaknya aja ya Pak ya. Ya, pajak. Karena kewajiban kawan pajak juga gitu kan. Jadi untuk semua layanan kami infokan semuanya gratis, dan apabila kawan pajak menemukan adanya pungutan-pungutan yang tidak semestinya silakan laporkan Pak ya. Oke, nah, kami sampaikan. Oke, terakhir adalah mungkin bisa saya tutup dengan pantun nih Pak. Boleh Mas Fadil. Atau Bapak ada pantun terlebih dahulu atau tebak-tebakan? Wah. Selama Ini kan saya kalau pantun kalah sama Mas Fadil. Mas Fadil aja. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kawan pajak semuanya yang sudah menyimak podcast kita pada episode ke-10 kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Terakhir pantun dari saya nih Pak, pergi ke pasar membelikan, jangan lupa memakai sepatu. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.